Salam jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum membahas studi kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol like, subscribe, dan notifikasi. Mohon jangan lupa video ini di-share. Studi kita kali ini membahas surah Al-An'am ayat 104. Sebelum kita membahas studi kita, saya mau mengajak Anda untuk menyamakan persepsi kita tentang Al-Quran. Ya, saya berawal dari pemikiran dasar bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah. Ya, nah, ini keyakinan umat Islam. Bagi Anda yang bukan Islam, ketika mengikuti studi ini, wajib hukumnya untuk menerima, sekalipun Anda menolak. Ya, nah, jadi umat Islam percaya apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu diyakini sebagai kata-kata Allah. Ya. Nah, perkataan Allah ini itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau oleh Jibril kepada Muhammad. Sehingga dengan demikian Muhammad di sini dilihat sebagai penerima wahyu atau lawan bicara Allah. Umat Islam yakin bahwa hanya Muhammad saja yang menerima wahyu, tidak ada manusia lain. Ya, oke. Nah, sekarang kita coba akan melihat ya ayat 104 dari surah Al-An'am. Nah, ini kami sudah tampilkan ayatnya. Ya. Nah, apa yang tertulis dengan huruf biru itu dapat dipastikan merupakan tambahan kemudian dari tangan-tangan manusia. Ya, jadi artinya waktu Allah berkata kepada Muhammad, frasa atau kata yang tulisan warna biru itu tidak pernah diucapkan, tidak pernah muncul keluar dari mulut Allah. Ya, nah, jadi bisa dikatakan apa yang ditampilkan di sini tidak murni 100% wahyu Allah. Ya, nah, wahyu Allah yang aslinya bunyinya sebagai berikut. Jadi kami hanya menghilangkan tulisan-tulisan yang berwarna biru. Nah, apa yang tertinggal inilah sejatinya wahyu Allah, perkataan Allah. Ya. Nah, sungguh telah datang kepadamu bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Siapa yang melihat, maka bagi dirinya sendiri, dan siapa buta, maka bagi dirinya sendiri, dan aku bukanlah penjaga. Ya. Nah, eh, kami tidak tahu apakah ketika Anda membaca kalimat ini Anda paham atau tidak. Ya. Kami sendiri merasa kebingungan apa maksud dari kalimat ini. Kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan. Misalnya, apa saja bukti nyata yang dari Tuhan? Ya, telah datang kepadamu bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Apa saja buktinya? Ya, kita dapat bertanya. Kita baca ayat sebelumnya ataupun ayat sesudahnya, kita tidak menemukan jawaban. Dengan demikian, dapat dipastikan bukti nyata yang dari Tuhan itu tidaklah jelas. Ya, berikut, apa yang dilihat? Atau melihat apa? Ya, itu. Memang di kemudian hari ulama menambah bukti-bukti itu. Tetapi kembali kita bertanya, bukti-bukti apa? Tentu jawabnya tidak jelas. Lantas apa yang bagi dirinya sendiri? Ya, itu apa? Kalau lihat tambahan itu ada tulis manfaatnya. Apa manfaatnya? Juga tidak jelas. Ya. Berikut, siapa yang buta? Ya. Juga di sini tidak jelas. Apa bagi dirinya sendiri? Juga tidak jelas. Ya, itu. Lalu penjaga siapa? Ya,
atau penjaga apa? Semuanya tidak jelas. Ini semua menegaskan bahwa wahyu Allah memang tidak jelas. Ya, itu. Nah, dari kalimat Allah yang asli ini ada satu kata yang sangat menarik yang akan kita ulas saat ini, yaitu kata aku. Ya, itu. Nah, dalam Al-Quran sekarang kata aku itu ditafsir dengan Muhammad. Maka setelah kata aku itu tadi dalam tanda kurung tertulis Nabi Muhammad. Jadi aku ini yang dimaksud dengan aku di sini adalah Nabi Muhammad. Kita kembali kepada pemikiran dasar tadi, ya, bahwa Al-Quran itu wahyu Allah itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Jibril kepada Muhammad. Muhammad itu adalah penerima wahyu atau lawan bicara. Saya kasih perbandingan. Saya adalah Allah, Anda adalah Muhammad. Lalu saya katakan, aku bukanlah penjaga. Apakah aku yang saya ucapkan ini itu Anda? Itu kan logika kan tidak masuk akal. Aku itu ya saya. Kalau saya itu adalah Allahnya, maka aku itu adalah Allah. Kalau saya itu adalah Jibril, maka aku itu adalah Jibril, bukan Anda. Maka logika Al-Quran bolak-balik. Itu, ya. Nah, nampak kan logikanya kacau balau? Tuh. Nah, jadi aku di sini bukanlah Muhammad, melainkan Allah atau Jibril. Ya, itu. Jadi kata aku itu, maka tafsiran manusia yang bernama ulama yang tertulis sekarang dalam Al-Quran itu jelas-jelas salah, melanggar logika, melanggar akal sehat. Sehingga haruslah dikatakan surah Al-An'am ayat 104 ini kacau balau. Ya. Jika dikatakan, jika tetap ngotot aku itu adalah Muhammad, maka ayat ini merupakan murni kata-kata Allah, bukan wahyu Allah. Nah, akhirnya kita sampai pada kesimpulan. Ya, dari penjelasan-penjelasan di atas tadi dapat disimpulkan. Pertama, Al-Quran bukanlah kitab yang jelas. Ya, atau dalam bahasa positif, Al-Quran adalah kitab yang tidak jelas. Ya, Al-Quran adalah kitab yang kacau balau. Sudah tidak jelas, ya jelas kacau balau. Ya. Tidak semua ayat Al-Quran itu merupakan wahyu Allah. Surah Al-An'am ayat 104 bisa saja merupakan kalimat Muhammad, tetapi dijual oleh Muhammad sebagai wahyu Allah. Dan kebetulan pengikut Muhammad waktu itu bodoh, mereka percaya saja. Sebagian ayat Al-Quran itu adalah kata-kata Muhammad. Dan tampak jelas di sini Muhammad bukanlah satu-satunya penerima wahyu. Nah, dari semua rangkaian ini haruslah dikatakan Al-Quran bukanlah wahyu Allah. Demikianlah studi kita atas surah Al-An'am ayat 104. Sekian dan terima kasih.